Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! 21 Tan Yun vs Jin Shaoxian. Feng Qingcheng mengerutkan kening dan berkata melalui transmisi suara, Patriark hebat, hati Qingcheng berantakan, mari kita bahas ini nanti. Kecuali Tan Yun bisa bersaing denganku, selama dia mengalahkanku, aku mungkin berubah pikiran untuk membunuhnya. Pada saat ini, selain membenci Tan Yun, pria yang mencemarkan dirinya, dia juga memiliki ilusi. Dia merasa bahwa Tan Yun adalah sebuah misteri yang tak terduga. Mendengar itu, Feng Yun menunjukkan senyum di wajahnya selama bertahun-tahun. Di lantai atas, Yuan Fengjun mengibaskan lengan jubahnya, dan suara itu lama terdengar di telinga semua orang. Penatua penegak hukum mengumumkan bahwa Tuan Muda Sekte akan menang dengan 1 musuh dan 4. Selanjutnya, Jin Shaoxian, Santo Pembuluh Darah Pil, akan menantang Tuan Muda. Mendengar itu, Tan Yun, berdiri di langit di atas platform terapung, menatap Jin Shaoxian di lapangan Tiangong, dan mencibir dalam hatinya, orang ini 7 poin seperti Jin Shaohong. Kalau aku tidak salah, keduanya bukan saudara, tapi sepupu. Tan Yun memang benar, Jin Shaoxian memang kakak tertua Jin Shaohong. Tuan Sekte Muda. Di alun-alun, Jin Shaoxian menatap Tan Yun dengan tegas, dan berkata dengan dingin, 9 tahun yang lalu, kamu membunuh saudara kedua dari putra suci ini, hanya menyisakan jiwa suci untuknya. Tapi, jiwa suci saudara keduaku, meskipun dia berhasil memenangkan rumah, dia menjadi bodoh. Saya Jin Shaoxian hari ini untuk kebencian ini, dan saya ingin Anda membayarnya. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dengan ringan, Tuan Sekte ada di atas panggung, dan hidupnya ada di sini. Selama Anda memiliki keterampilan, Anda dapat menerima perintah Tuan Muda. Arogan. Mata Jin Shaoxian muram, aku akan memberimu sepatah kata pun. Jika kamu memiliki kekuatan, itu luar biasa, dan jika kamu tidak memiliki kekuatan, itu berpura-pura menjadi kekuatan. Saya tidak tahu seperti apa Sekte Master itu. Petik 2. Ada banyak omong kosong. Tan Yun membenci Jin Shaoxian, jangan khawatir, Tuan Muda akan menggunakan hasil pertempuran yang menentukan untuk memberitahu Anda yang mana. Jin Shaoxian menyeringai dan berkata, kalau begitu kamu mati. Kekuatan supernatural emas seni abadi matahari emas. Jin Shaoxian membubung ke langit dan muncul di platform terapung di ketinggian. Lingkaran emas dengan diameter ribuan kaki meletus di tubuhnya, seperti roda emas besar, menyelimutinya. Ketika roda emas muncul, tiba-tiba, angin kencang meraung di langit, dan serangkaian celah ruang dengan lengan tebal memanjang dari roda emas ke segala arah, membuat kekosongan dalam radius 3000 meter menjadi terfragmentasi. Dalam sekejap, roda emas dengan diameter 1000 kaki tiba-tiba menyusut dari cakrawala, dan berubah menjadi baju besi emas sejati yang menutupi tubuh Jin Shaoxian. Tiba-tiba, Jin Shaoxian pecah di tubuhnya, mendekati aura berat pertama dari alam Vena ilahi. Segera setelah itu, Jin Shaoxian menggunakan peningkatan kekuatan 10 kali lipat yang dibawa kepadanya oleh jiwa urat nadi binatang. Merayu. Tiba-tiba, retakan sepanjang 100 mil muncul di langit, tetapi itu adalah nafas Jin Shaoxian, mencapai tingkat kedua dari alam Vena ilahi. Yuner, jangan ceroboh. Pada saat ini, Tan Yun ingat dalam benaknya, kata Tan Tai Xuanzong dengan ketakutan. Tan Yun mengangguk, tetapi matanya masih penuh dengan penghinaan terhadap Jin Shaoxian. Memanggil, mengaum. Segera, raungan unicorn terdengar, tetapi pedang tulang yang terbuat dari kerangka merah menyala dari unicorn api muncul di tangan kanan Jin Shaoxian. Dan pedang tulang adalah artefak subsakral terbaik. Berdasarkan hal ini, Tan Yun melihat bahwa identitas Jin Shaoxian sangat luar biasa di antara klan Jin. Karena, belum lagi artefak subsakral dari kelas tertinggi, bahkan artefak subsakral dari kelas atas sangat langka. Bukannya Anda dapat membeli batu roh jika Anda memilikinya, karena pemurnian artefak subsakral tertinggi tidak dapat disempurnakan tanpa 180 tahun. Selain itu, pedang tulang yang terbuat dari tulang unicorn sama berharganya dengan artefak suci kelas menengah. Terutama dari auman unicorn, Tan Yun dapat dengan akurat melihat bahwa pedang tulang terbuat dari kerangka unicorn api neonatal tahap ke-7. Dan di dalam pedang tulang masih tersegel, jiwa binatang dari unicorn api. Namun meski begitu, Tan Yun tetap mengabaikannya. Si kecil. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun,
pedang terbang ungu dari Yang Mulia muncul dari udara tipis dari tangan kanannya, dan segera, Tan Yun menampilkan seni pedang Excalibur Hongmeng. Berdengung. Tiba-tiba, langit bergetar, dan napas Tan Yun naik dengan liar di tengah keterkejutan ratusan leluhur. Tahap ketujuh dari tahap jiwa. 9 tahap, segera menembus alam tahap jiwa setelah kesempurnaan besar, melampaui tahap pertama dari alam tahap jiwa, dan mendekati tahap kedua dari tahap-tahap jiwa. Napas yang dilepaskan Tan Yun hanya kurang dari 1 tingkat lebih rendah dari Jin Shaoxian. Jin Shengzi perkasa. Jin Shengzi tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Petik 2 petik 2. Ratusan ribu murid dan Mai, suara penyembahan seperti gelombang tak terlihat, menelan langit. Di lapangan Tiangong, Huang Fuyu berteriak, "Saudara Tan, saya yakin Anda bisa membunuhnya." Tuan muda itu perkasa. Segera, para murid penegak hukum, murid dari garis berjasa, berteriak dengan suara serak. Membunuh. Mengenakan baju besi kental dan memegang pedang tulang, Jin Shaoxian meledak ke kehampaan dengan kecepatan air pasang, dan dengan lubang hitam di kehampaan, dia membunuh Tan Yun. Bibirnya bergerak tanpa suara, merenungkan mantra kekuatan magis emas. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan sering memutarnya. Dalam sekejap, 7 cahaya pedang, yang panjangnya ribuan meter dan diselimuti oleh roda emas besar, membawa kehampaan yang runtuh di permukaan. Tan Yun memotongnya. Kecepatannya mengejutkan. Tapi kecepatan Tan Yun tidak lambat sama sekali. Tan Yun menghadapi 7 balok pedang yang datang dengan sangat keras, dia tidak berani memblokir dengan pedang terbang ungu. Bagaimanapun, Xiaozi hanyalah senjata tertinggi. Setelah pedang terbang digunakan untuk mengguncang 7 lampu pedang, pedang terbang ungu pasti akan meledak. Wow, ketika Tan Yun menembak di udara, kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, dan ruang dimuntahkan dari tubuhnya, matli masuk ke pedang terbang ungu di tangan kanannya. Tan Yun ingin menggunakan kekuatan magis ketiga dari seni pedang Excalibur Hongmeng, 9 pembunuh dewa pembunuh Vena. Ketika cahaya pedang yang diselimuti 7 roda emas mendekati Tan Yun satu demi satu, Tan Yun memiliki niat membunuh di wajahnya, berteriak dalam hatinya, 9 pulsa membunuh dewa. Tan Yun terbang di udara dan mengayunkan 9 pedang satu demi satu. Om, boom, segera, 9 sinar pedang bercahaya dari 9 pembuluh darah, yang panjangnya ribuan kaki, meledak dari pedang terbang ungu, menyebabkan radius 30.000 meter persegi runtuh seperti bumi. Boom, boom. Pada saat berikutnya, 9 pedang cemerlang bersinar yang mengandung atmosfer mengerikan bertabrakan dengan cahaya pedang yang terbungkus 7 roda emas. Boom, boom. Dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi, 9 sinar pedang yang bersinar dari 9 pembuluh darah benar-benar hancur dan menghilang ke udara. Dan 7 lampu pedang. Jin Shaoxian runtuh 6, dan yang terakhir terus menelan ke arah Tan Yun. Tan Yun, kamu bajingan, kamu memang tak terkalahkan di depan orang lain, tetapi di hadapan putra suci ini, kamu adalah sampah. Kamu mati. Jin Shaoxian menatap tajam ke arah Tan Yun, sambil memegang pedang tulang, mengikuti mang pedang yang membunuh Tan Yun, dan menuju ke arah Tan Yun. Bab 832, Membunuh Jin Shaoxian. Pada saat ini, Tan Yun, yang terbang di langit, memiliki ekspresi terkejut di matanya. Dia berpikir bahwa dia bisa membunuh Jin Shaoxian dengan menggunakan 9 pulsa untuk membunuh Jin Shaoxian, tetapi dia tidak menyangka bahwa teknik kultivasi Jin Shaoxian sedikit kuat. Tapi dari sudut pandang penampilan, 9 denyut nadi pembunuhan abadi Tan Yun tidak sekuat teknik Jin Shaoxian. Tidak terlalu. Anda harus tahu bahwa pembudidaya jiwa dapat mengerahkan kekuatan pedang terbang senjata subsakral pamungkas. Oleh karena itu, Jin Shaoxian, yang berada pada kesempurnaan agung dalam keadaan jiwa, dapat menggunakan pedang tulang senjata subsakral pamungkas untuk memaksimalkan kekuatan ketujuh pedangnya. Tapi Tan Yun tidak bisa. Pedang terbang ungu di tangannya hanyalah senjata tertinggi, yang peringkatnya lebih rendah dari pedang tulang abadi Jin Shao. Tan Yun sombong, jika dia menggunakan pedang terbang senjata subsakral pamungkas yang berisi 11 atribut untuk menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng, 9 pembunuh dewa pembunuh Vena, sangat mudah untuk merusak Jin Shaoxian, atau bahkan membunuhnya. Pergi ke neraka. Jin Shaoxian tertawa liar. Ketika cahaya pedang 1000 zang itu hendak menelan Tan Yun, sebuah seringai muncul di sudut mulut Tan Yun. Kamu jauh dari memenuhi syarat untuk membunuh tuan muda ini. Hongmeng Bingyan, gunung es mengembun.
Telapak tangan kiri Tan Yun tiba-tiba didorong keluar, dan dalam sekejap, nyala es Hongmeng dari Xiao Cheng Orde ke-7 mengebor keluar dari telapak tangan kiri, membentuk gunung es biru setinggi 500 kaki di depan Tan Yun. Saat Hongmeng Bingyan memasuki Xiao Cheng Orde ke-7, sekarang dimungkinkan untuk mencairkan es artefak suci kelas menengah menjadi ketiadaan, yang merupakan salah satu pembunuh Tan Yun. Meskipun api es Hongmeng tidak dapat membakar cahaya pedang, gunung es yang dipadatkan oleh api es sekeras artefak suci tingkat rendah. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan api es Hongmeng, tanpa tujuan lain, hanya untuk menghentikan pemotongan pedang. Ledakan. Cahaya pedang Qianzhang yang hampir besar menebas gunung es, dan tiba-tiba berhenti, ditutupi dengan retakan. Wow, di sisi lain, gunung es, yang sekeras artefak suci tingkat rendah, tidak dapat menahan pukulan cahaya pedang, dan berubah menjadi pecahan es yang melesat melintasi langit. Ketika es yang pecah terbang, itu berubah menjadi untaian api biru es, melompat ke dalam kehampaan. Jin Shaoxian terkejut sesaat, matanya menunjukkan warna yang luar biasa, dia tidak bisa memprediksi bahwa satu-satunya gunung es yang menyelamatkan hidup Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng, membunuh. Tan Yun memanfaatkan momen ketika dia menebas ke arahnya, dan cahaya pedang yang retak berhenti di kehampaan, seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan spiritual, dan untuk pertama kalinya dia menggunakan kecepatan Dewa Hongmeng secara ekstrim. Tubuh Tan Yun berubah menjadi lengkungan besar di kehampaan dan lolos dari cahaya pedang, tiba-tiba meninju, dan meledak ke arah lengan kiri Jin Shaoxian. Ledakan. Dalam suara pahat yang tumpul, retakan padat muncul di baju besi emas Jin Shaoxian, dan tubuhnya dibombardir dengan cangkang. Tan Yun, kamu tidak bisa membunuhku. Jin Shaoxian meraung marah. Ketika Tan Yun mengepalkan dan menerjang ke udara, dia membalik di udara dan berdiri kokoh di atas kehampaan. Dan di sekelilingnya, ada gumpalan api biru es yang tinggi dan tampaknya tak berdaya. Betulkah? Tan Yun tersenyum seperti orang idiot, saya harap. Begitu kata-kata itu jatuh, dalam benak Tan Yun, api biru es yang menyebar ke segala arah Jin Shaoxian, seolah memberi kehidupan, mengelilingi Jin Shaoxian yang tak berdaya seperti kilat, membentuk api biru setinggi 500 meter, menelan Jin Shaoxian di antara mereka. Oh tidak, Jin Shaoxian membuat teriakan mengerikan di dalam api. Di mata semua orang, mata Jin Shaoxian pecah, dan baju besi emas yang menutupinya dengan cepat menghilang kesakitan. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi patung es berbentuk manusia. Tuan Muda Sekte, Jin Shaoxian tidak bisa membunuh. Di lantai atas, Jin Xianghai, leluhur agung Danmai dan juga tetua agung dari klan emas, buru-buru berteriak dan memohon, Tuan Sekte Muda, bawahan Anda penyanyang. Danmai kami, tidak hanya mendukungmu menjadi Tuan Muda, tetapi juga mendukungmu menjadi Tuan berikutnya. Jin Xianghai panik. Anda harus tahu bahwa identitas Jin Shaoxian luar biasa, dia adalah Tuan Muda klan Jin, dan Patriark masa depan klan Jin. Jin Xianghai dan Patriark klan Jin mengatur agar Jin Shaoxian menantang Tan Yun kali ini. Awalnya, setelah Jin Shaoxian membunuh Tan Yun, dia akan memenangkan posisi penguasa muda dalam satu gerakan. Di masa depan, dia akan mengambil Huang Fu Shengzong sebagai miliknya. Tanpa diduga, Tan Yun melompat untuk menantang kekuatannya dan mencapai bidang tingkat kedua dari alam Vena ilahi. Pada saat ini, dia tahu betul bahwa jika Jin Shaoxian melakukan kesalahan, sang patriark akan marah. Karena itu, dia buru-buru berhenti. Pada saat ini, leluhur kapal dan alam dewa lainnya juga berbicara. Tuan Muda Sekte, Jin Shengzi tidak bisa membunuh. Tuan Muda Sekte, tolong maafkan Jin Shengzi. Petik 2. Petik 2. Tanggapan leluhur Danmai membuat leluhur masing-masing Vena sedikit terkejut. Mereka tidak dapat mengetahuinya, itu hanya seorang murid. Adapun Danmai, leluhur ini sangat peduli. Hanya 3 leluhur mata-mata Feng Yun, leluhur agung Qimai Zonglibo, dan leluhur agung Fumai yang tahu bahwa Jin Shaoxian adalah tuan muda dari keluarga Jin. Tan Yun berdiri di udara, melihat para leluhur yang memohon dan Vessel Jin Shaoxian, dengan ekspresi terkejut, mengangkat bahu dan berkata, "Tes-tes, mengapa kamu tidak bisa membunuh? Apakah Jin Shaoxian memiliki identitas terhormat lainnya?" Begitu kata-kata ini keluar, nenek moyang Danmai terdiam. Kalian akan membicarakannya. Jika kamu mengatakannya, Tuan Muda mungkin akan menghindarkannya. Tan Yun tampak tulus. Mengatakan, bisakah kamu mengatakannya? Nenek moyang Jin Xianghai dan Danmai Yigan mengerti bahwa alam tidak bisa dikatakan.
Tuan Sekte Muda. Jin Xianghai memohon dengan getir, memang benar bahwa Jin Shaoxian adalah cucu dari bawahannya. Mohon maafkan dia. Oh. Tan Yun berkata dengan malu, ternyata cucumu tidak bisa membunuhnya. Siapa kamu? Kamu tidak memiliki kehormatan sebagai Tuan Sekte Muda. Mungkinkah cucumu lebih mahal daripada Tuan Sekte Muda? Dia bisa membunuh Tuan Sekte Muda, tetapi Tuan Sekte Muda tidak bisa membunuhnya. Petik 2. Haha, maaf, Tuan Muda ini tidak ingin tertawa, tetapi dia tidak bisa menahannya lagi. Sebelum suara konyol itu jatuh, suara retakan, wow, terdengar jelas di telinga semua orang. Ketika Jin Xianghai marah dan tubuh lamanya gemetar, tetapi Jin Shaoxian, yang telah berubah menjadi patung es berbentuk manusia di api es Hongmeng, berubah menjadi terak es, dan tidak ada tulang. 10 urat jiwa binatang di kolam spiritual semuanya hancur. Mati total. Wajah Jin Xianghai pucat, dan hatinya sedih dan marah berkata, sudah berakhir, putra. Kedua bodoh, dan Tuan Muda sudah mati. Bagaimana lelaki tua itu bisa menjelaskan kepada Patriark? Tan Yun, dasar binatang buas, kamu menikam sebuah keranjang besar, kamu mati. Seluruh sekte Huang Fusein juga akan dimakamkan untuk Tuan Muda. Saat Jin Xianghai mengaum, para murid yang berjasa dan penegak hukum di lapangan Tiangong memekakkan telinga terhadap suara penyembahan Tan Yun. Di lantai atas, Tan Taiyu tersenyum dan membelai janggut putihnya. Dia sangat puas dengan Tan Yun, calon menantu yang sangat galak dan bersemangat. Pikiran Feng Yun terkejut, menantu tua, cicit, benar-benar tidak mengecewakan yang lama. Di sisi lain, kerutan Feng Qingcheng mengerutkan kening, dan gelombang badai muncul di hatinya, dia hanya jiwa tingkat ke-6, mengapa begitu kuat? Bab 833 Guntur Membunuh. Di lantai atas, Yu Wenfeng menekan kegembiraannya dan berteriak, penatua penegak hukum mengumumkan bahwa Tuan Muda akan menang. Di samping tantangan terakhir, garis jiwa binatang dari Sein San Situ Hao menantang Tuan Muda. Mendengar ini, Situ Hao di lapangan Tiangong menatap Tan Yun dengan semangat juang yang hiruk-pikuk di matanya. Pada saat ini, suara bertanya Situ Wuhen terdengar dari benak Situ Hao, Haur, seberapa yakin kamu akan membunuh Tan Yun? Situ Hao dengan jujur mengkhotbahkan, Gao Pao, jika Anda membandingkannya dengan metode Tan Yun saat ini, cicitnya 100% pasti akan membunuhnya. However, Tan Yun belum menggunakan formasi pedang atau teknik latihan fisik, Gao Zhu khawatir kamu bukan lawannya, atau Gao Zhu menemukan cara untuk membiarkanmu berhenti. Pada saat ini, Situ Wuhen sudah menemukan cara untuk membiarkan Tan Yun melepaskan Situ Hao. Caranya adalah, Situ Wuhen memberitahu Tan Yun dan Tantai Xuanzong bahwa ada banyak leluhur di barisan jiwa binatang, dan Duan Qiong, kepala barisan jiwa binatang di pintu suci, semuanya adalah mata-mata istana peri. Dan saya bersedia membantu Tan Yun dan Tantai Xuanzong menyingkirkan mereka. Situ Wuhen tidak kejam. Anda tahu, sebagian besar leluhur ini di garis jiwa binatang, tetapi butuh ribuan tahun bagi orang-orang dari istana jiwa abadi untuk menjadi leluhur. Pada saat yang sama, Situ Wuhen memiliki identitas yang tidak diketahui siapapun kecuali Situ Hao. Dia adalah suami Zhu Geyu, penguasa istana Shen Hunxian, dan dia juga penguasa istana Shen Hunxian. Sejak 5.000 tahun yang lalu, Situ Wuhen mengubah nama dan nama belakangnya, mengubah penampilannya, dan menyelinap ke sekte suci Huangfu, sampai sekarang ia telah mengambil posisi sebagai leluhur agung jiwa binatang. Bahkan mata-mata lain dari leluhur garis jiwa binatang tidak tahu bahwa Situ Wuhen adalah mantan pemilik istana-istana abadi jiwa mereka. Mereka tidak mengetahuinya, dan Tantai Xuanzong secara alami juga tidak tahu. Karena kamuflase Situ Wuhen menetes, tidak ada cacat sama sekali. Setelah mendengar ini, Situ Hao berkata dengan nada tertentu, Gao Pao, selama saya naik posisi Tuan Muda Sekte, Huang Fu Shengzong akan menjadi milik kita di masa depan. Saat ini, saya tidak bisa menahan diri, demi rencana besar, itu sepadan dengan risikonya. Situ Wuhen menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, berjanjilah pada Gao Pao, aku harus selamat. Situ Wuhen tahu bahwa istrinya Zhu Geyu sangat mencintai Situ Hao. Jika Situ Hao benar-benar melakukan kesalahan, dia khawatir Zhu Geyu tidak akan mampu menahan pukulan itu. Karena itu, dia berulang kali memberitahu Situ Hao bahwa dia akan membunuh Tan Yun dan memenangkan Tuan Muda. Sedikit, tepat ketika Situ Hao hendak melompat ke platform terapung, Situ Wuhen tiba-tiba berkata, Haur tunggu sebentar. Situ Hao berhenti dan menatap Situ Wuhen dengan bingung.
Dia melihat Gao Zu menghadap Tantai Xuanzong dan dengan hormat berkata, Tuan Sekte, ada saran dari bawahan Anda, mohon juga meminta izin Anda. Tapi itu tidak masalah. Tantai Xuanzong tertawa. Tuan Sekte, cicit dari bawahannya cukup kuat, dan bawahannya khawatir bahwa mereka akan membunuh Tuan Sekte Muda dalam pertempuran hidup dan mati dengan Tuan Sekte Muda. Situ Wuhen menyarankan, lebih baik membiarkan Hao dan Tuan Sekte Muda berhenti di akhir. Tujuan Situ Wuhen mengatakan ini secara alami adalah untuk khawatir jika Situ Hao kalah dari Tan Yun, dia akan dibunuh oleh Tan Yun. Situ Wuhen bukan mata-mata. Jika Yuner membunuh Situ Hao, saya khawatir untuk Yuner, Situ Wuhen akan menjadi musuh lain. Tantai Xuanzong diam-diam berpikir di sini. Saat hendak berbicara, tiba-tiba saja Tan Yun yang tidak terbuka berbicara. Tan Yun berkata dengan keras, Situ Wuhen, apakah Master Sekte Ben masih harus berterima kasih atas kebaikanmu? Tuan Muda mengatakan pertempuran sampai mati 9 tahun yang lalu. Apa yang dikatakan Tuan Muda tidak akan pernah kembali. Setelah jeda, Tan Yun mengeluarkan satu jari, menunjuk ke Situ Hao di lapangan Tiangong, dan berkata dengan dingin, bangun dan mati. Gao Pao, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, Tuan Muda Sekte sedang mencari kematian, haur memenuhinya. Situ Hao meraung, dan segera berubah menjadi seberkas cahaya, menembak ke arah kekosongan Tan Yun. Pada saat yang sama, Situ Hao merangsang peningkatan kekuatan 10 kali lipat yang dibawa oleh 10 vena jiwa binatang, dan aura yang sebanding dengan dualitas alam vena ilahi melonjak di tubuhnya. Dia masuk akal, membalik tangan kanannya, dan dengan kuat menggenggam pedang terbang berpola naga, dia ingin melakukan fakultasnya. Tan Yun sudah memutuskan untuk membunuh Situ Hao secepat mungkin tanpa memberinya ruang untuk menunjukkan kekuatannya. Langkah Dewa Hongmeng. Api es Hongmeng. Kekuatan spiritual di tubuh Tan Yun memancar, dan dia muncul di depan Situ Hao 100 meter dalam sekejap, dan telapak tangan kirinya tiba-tiba terdorong keluar. Tiba-tiba, nyala es Hongmeng setinggi 500 meter terbang menuju Situ Hao. Situ Hao terkejut. Ketika dia mengosongkan dan mundur, dia tidak menyadari bahwa seberkas cahaya ungu ramping keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun, berubah menjadi busur, dan menembak ke dalam kekosongan di belakang Situ Hao terlebih dahulu. Pada saat ini, Situ Hao terbang ke atas dan ke bawah, dan menghindari api es Hongmeng dengan berbahaya dan berbahaya. Di lantai atas, Situ Wuhen tiba-tiba berteriak dengan suara serak, haur, hati-hati di belakang. Sebelum raungan itu jatuh, Situ Hao tiba-tiba merasakan gelombang panas dan berguling mundur darinya. Di mata semua orang, di belakang Situ Hao, ada sekelompok api ungu yang tak terlihat, melonjak 300 meter, Situ Hao tertangkap basah. Sekarang nyala api Hongmeng telah mencapai puncak tier 6, ia dapat secara instan membakar artefak subsakral terbaik menjadi ketiadaan, dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Apa? Situ Hao meratap seperti babi. Meskipun dia bereaksi dengan cepat dan menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan spiritual untuk mencegah api menyala, pedang terbang di tangannya telah terbakar habis. Dan rambutnya, fitur wajah, dan bahkan kulit di sekujur tubuhnya hangus. Tan Yun, maksudmu, saya akan membunuh kamu. Situ Hao mengutuk dengan keras, mencoba melarikan diri dari nyala api Hongmeng. Karena dia merasa bahwa bahkan dengan kekuatan spiritual yang menutupi tubuhnya, dia tidak dapat menahannya di dalam api. Wow, Situ Hao yang mengerikan, segera setelah dia melarikan diri dari api Hongmeng, Tan Yun, yang berdiri di langit, menatap Situ Hao, dan dalam satu pikiran, api es Hongmeng setinggi 500 meter. Lalu bergegas menuju Situ Hao. Proses penghancuran Jin Saoxian oleh Hongmeng Bingyan barusan sangat jelas, jadi bagaimana mungkin Situ Hao berani masuk? Saya harus berteriak lagi dan mundur ke api Hongmeng, mencoba melewati api Hongmeng dan melarikan diri dari belakang. Ketika Situ Hao bergegas keluar dari balik api Hongmeng, dia sudah terbakar dalam bentuk manusia, dan hanya sepertiga dari daging dan darah di tubuh dan wajahnya yang terbakar. Meridian, otot tangan, dan paha belakang dalam daging dan darah telah mengalami kerusakan permanen, membuatnya merasa tidak berdaya. Ketika dia meraung kesakitan, Tan Yun muncul dari langit di atas kepalanya dan mencibir, belalang sembah mengguncang pohon, kamu tidak bisa menahan diri. Om, di tengah kehampaan yang runtuh, Tan Yun melakukan tendangan voli di atas tubuhnya, kaki kanannya meledak ke dalam kekosongan, dan menghantam kepala Situ Hao yang tidak dapat dikenali. Situ Hao tidak bisa mengelak, jadi dia harus menyilangkan tangannya untuk memblokir.
Namun, daging dan darahnya adalah kekuatan kaki Tan Yun. Anda tahu, Tan Yun telah memasuki tahap master tingkat 6 sekarang, dan dia dapat menghancurkan artefak subsakral kelas menengah dengan satu pukulan dan satu kaki. Retakan. Dalam suara retak tulang yang jelas, Situ Hao dihancurkan oleh lengannya yang hangus. Ledakan. Tan Yun mengambil keuntungan dari situasi ini, dan dengan keras menghancurkan kepalanya. Haur. Tangisan sedih Situ Wuhen bergema di langit. Ledakan. Sebelum Situ Hao berteriak, seluruh kepalanya meledak seperti semangka, dan kemudian seluruh tubuhnya hancur berantakan. 10 urat jiwa binatang semuanya dihancurkan sebelum mereka lolos dari kepala mereka. Dari tembakan Tan Yun Leiting sampai kematian Situ Hao, itu hanya napas pendek. Terlalu cepat untuk bereaksi, dan itu menakutkan. Semua orang tahu bahwa sampai sekarang, Tan Yun belum menggunakan semua kekuatannya. Apakah Anda ingat bab 834? Pada saat ini, Situ Wuhen putus asa, matanya kabur dengan air mata berlumpur, dia mengepalkan tinjunya dan mencicit, dia ingin buru-buru turun dan membunuh Tan Yun. Tapi dia tahu dia tidak bisa. Kalau tidak, jika saya mengubah nama saya dan mengubah nama keluarga saya dan telah bersembunyi di Huangfu Shengzong untuk waktu yang lama, itu akan gagal. Tuan muda itu perkasa, kuat, tuan muda sekte terlalu kuat, dia dengan mudah membunuh murid terkuat dari 8 meridian. Petik 2 petik 2. Di lapangan Tiangong, kegembiraan para murid yang berjasa dan penegakan hukum satu demi satu. Melihat Tan Yun, Mu Menga, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, Tuoba Yingying, mata mereka penuh dengan pemujaan. Zhong Li Yuxin, yang berada di antara para murid, tidak melihat ke arah Tan Yun. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dalam hati, Tan Yun, Xie Juechen memintamu untuk pergi ke pembuluh darahku kemarin, tetapi kamu menolak. Nona Jepang akan berbicara denganmu secara pribadi. Jika kamu menolak untuk bergabung dengan keluarga Zhongli, wanita ini akan membunuhmu sendiri. Ketika Zhong Li Yuxin berpikir, di lantai atas, 8 leluhur besar Feng Lei, 5 jiwa, jiwa binatang, jiwa kuno, jiwa suci, dan Fast Cell Veins, dan talisman Veins tampak pucat. Dan ratusan leluhur dari 8 meridian, ekspresi mereka juga jelek. Mereka ingin mengolah putra suci dan wanita suci dari setiap baris, dan setelah mereka datang untuk membunuh Tan Yun, mereka naik ke posisi tuan muda, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menerimanya. Pada saat yang sama, mereka merasakan bahaya, dan mereka tidak boleh membiarkan Tan Yun tumbuh lagi sebagai bakat yang mempesona, jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Di sisi lain, Feng Yun bangkit sambil tersenyum, dan mengepalkan tinju ke arah Tan Yun, mengatakan, Tuan muda adalah kebanggaan sejati langit, dan bawahannya mengagumi dan mengaguminya. Segera, lebih dari 20 leluhur formasi berdiri bersama dan berkata, Tuan muda itu bijaksana dan bela diri, tanpa ragu, dia adalah tuan muda yang layak. Rubah tua, akan ada saatnya kamu tidak bisa tertawa. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, tetapi ada senyum cerah di wajahnya, duduklah, semuanya. Tuan Sekte Xie Sao, Feng Yun dan leluhur formasi lainnya, duduk sambil tersenyum. Murid Deng, kamu memiliki beberapa keterampilan. Pada saat ini, suara wanita cantik dengan kemarahan masuk ke telinga Tan Yun. Tan Yun menatap Feng Qingcheng, dan tersenyum sedikit. Ini adalah senyum yang sangat biasa, tapi itu sangat menjijikkan dalam keseriusan Feng Qingcheng. Jangan menertawakanku, aku tidak sabar untuk membunuhmu ketika aku melihatmu. Feng Qingcheng berkata dengan marah. Qingcheng, aku calon suamimu. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Tan Yun tersenyum lebih cerah, dan berkata melalui transmisi suara, ketika saya menjadi penguasa, saya akan menikahi Anda. Tan Yun, kamu. Feng Qingcheng sangat marah sehingga dia gemetar dan tiba-tiba berdiri, dan menemukan bahwa semua orang melihat dirinya sendiri. Jadi dia tersenyum dengan paksa, selamat, Tuan Sekte Muda, dengan kekuatanmu untuk membuktikan bahwa kamu adalah Tuan Sekte Muda yang layak. Petik 2. Setelah itu, Feng Qingcheng mengepalkan tinjunya dan duduk di kursi. Dalam perjalanan ke Huangfu Gusan tadi malam, Tan Yun telah memberitahu Shen Subing, Mu Mengma, Zhong Wuxiao, Ziyan, dan Yingying tentang rencananya untuk menangani pernikahan Feng Qingcheng dengan garis itu. Oleh karena itu, Putri Shen Subing sudah menduga bahwa Tan Yun dan Feng Qingcheng telah berbicara. Tan Yun memandang Feng Qingcheng, yang ada di seluruh negeri, memerah karena marah,
dan berkata dengan acuh tak acuh, kadang-kadang dia memiliki sisi yang lucu. Jika Anda klan Feng rela menyerah kepada saya di masa depan, saya bisa memaafkannya untuk tidak mati. Petik 2. Kalau tidak, aku, Tan Yun, biarkan kamu mencoba menyerang klan Feng dari Huang Fu Sengsong, darahnya mengalir. Seperti yang dikatakan Tan Yun, menundukkan adalah kebijakan terbaik, dan penghancuran adalah yang terburuk. Pada saat ini, di lantai atas, Yu Wenfeng tersenyum, tampak serius, dan berkata dengan keras, seperti semua orang tahu, ketika penguasa muda bertahta 9 tahun yang lalu, karena beberapa orang menolak untuk menerimanya, ada perjanjian 9 tahun. Dalam 9 tahun terakhir, sekte kami memiliki terlalu banyak desas-desus dan desas-desus, memfitnah dan mengejek Tuan Muda. Namun, hari ini, 9 tahun kemudian, Tuan Muda Sekte dengan kuat mempertahankan martabatnya dengan sikap sepihak. Ini lebih lanjut menegaskan pandangan ke depan dari Grandmaster. Tuan leluhur memiliki wawasan tentang rahasia surga dan memiliki visi jangka panjang. Kata-kata terakhir lelaki tuanya adalah pendekar pedang dan Tuan yang lebih rendah. Leluhurlah yang tahu bahwa penyihir abadi seperti Tan Yun akan muncul di rumahku. Huang Fu Sengsong. Petik 2. Petik 2. Tan Yun mendengarkan kefasihan Jun Yuanfeng, dan pada saat ini, dia menyadari bahwa Jun Yuanfeng fasih. Ketika dia menyanjung dirinya sendiri, dia memuji leluhurnya, dan pada saat yang sama, atas nama leluhur, membantunya mengkonsolidasikan posisinya di dunia, hati jutaan murid. Yuanfeng Jun ini adalah bawahan yang sangat perhatian. Setelah Yuanfeng selesai berbicara dengan berapi-api, dia jelas membangkitkan emosi sebagian besar muridnya, dan kekagumannya pada Tan Yun dan penghargaan pada leluhur. Jun Yuanfeng berkata dengan keras, sekarang semua murid mendengarkan. Perintah dan sujud kepada Tuan Muda, sebagai tanda hormat. Murid itu melihat Tuan Muda. Murid-murid dari garis layanan berjasa dan penegak hukum berlutut tanpa ragu-ragu. Kemudian, murid Kimai juga berlutut. Tetapi murid-murid lain menggigit kepala mereka dan membungkuk satu demi satu. Adegan di mana lebih dari 7 juta murid membungkuk dan menyembah Tan Yun berdiri dengan bangga di langit sangat mengejutkan. Sekarang, tolong ajari dari Tuan Muda. Teriak Yuanfeng Jun. Tan Yun berdiri di udara, melirik ratusan leluhur dari berbagai pembuluh darah di Menara Giok, dan kemudian menatap 7 juta murid yang berlutut dengan tatapan tiba-tiba. Penguasa muda ini sama dengan Anda. Ketika dia di rumah, dia sangat ingin menyembah Huang Fu Sengsong dan menjadi murid sekte kuno, dan membiarkan kerabat dan teman dekatnya merasa bangga dengan pemujaan mereka terhadap Huang Fu Sengsong. Kamu telah melakukan ini. Pikirkan tentang air mata keengganan, kegembiraan, dan kelegaan ketika kerabatmu melihatmu meninggalkan kota asalmu dan memulai perjalanan ke sekte. Apakah kamu masih ingat niat awal untuk menyembah sekte suci Huang Fu? Pada titik ini, di antara lebih dari 7 juta orang, 90% murid meneteskan air mata ketika mereka memikirkan orang tua berambut abu-abu di rumah dan adegan ketika ibu mereka menyuruh mereka pergi. Tan Yun tampak tenang dan berkata, dari air matamu, kamu dapat melihat bahwa kamu belum melupakan niat awalmu. Sekte Master, tidak ada yang perlu diberitahukan kepadamu hari ini, hanya beberapa pertanyaan untuk kamu pikirkan. Para murid berlutut dan menatap Tan Yun dengan berlinang air mata. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, pertama, apakah Anda masih ingat bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali melangkah ke gerbang gunung Huang Fu Sengsong? Kedua, apakah kamu masih ingat adegan mendengarkan warisan patriark ketika memasuki pintu luar? Ketiga, sekte Huang Fu Sein Anda yang setia masih disebut garis keturunan Anda. Keempat, ketika basis kultivasi Anda rajin dan kembali ke rumah untuk mengunjungi kerabat, ayah dan penduduk desa Anda menganggap Anda sebagai dewa, menghormati Anda, dan siapa yang memberi Anda semua ini. Akhirnya, tanyakan pada diri Anda lagi, Anda berdua adalah murid Huang Fu Sengsong. Di bawah perlindungan dan budidaya Huang Fu Sengsong, Anda secara bertahap semakin dekat ke jalan surga. Dalam hati Anda, apakah menurut Anda perselisihan 10 saluran itu benar atau tidak? Salah. Aku akan memberimu 3 napas waktu untuk memikirkannya, dan kemudian jawab Tuan Muda ini dengan keras. Tidak ada keraguan bahwa setiap kalimat Tan Yun adalah untuk menstabilkan hati para murid. Setiap kalimat benar-benar meradang. Bab 835 marah. Lebih dari 7 juta murid, mendengarkan kata-kata Tan Yun, tidak hanya menundukkan kepala, beberapa orang masih meneteskan air mata.
Karena kata-kata Tan Yun sempurna. Di lantai atas, Tan Taeyu melirik Tan Yun dengan setuju, lalu, melihat ke samping ke arah Tantai Xuanzong di sampingnya. Transmitting voice berkata dengan emosi, Zunger, mendengarkan kata-kata Tan Yun, kurasa ayahku sudah sangat tua. Naik, Huang Fu Shengzong adalah dunia anak muda, kamu dan ayah serta anakku, apa yang dapat kamu lakukan di masa depan adalah melindungi Tan Yun agar tidak tumbuh dengan cepat. Tantai Xuanzong mengangguk setuju. Pada saat ini, 8 leluhur besar selain Feng Yun di kursi berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Di kursi bawah, Shen Subing menatap pria yang dicintainya, jantungnya berdebar kencang. Di sisi lain, ketika Feng Qingcheng memandang Tan Yun, dia sedikit bingung, tidak tahu harus berpikir apa. Jun Yuanfeng berkata dengan keras, 3 napas telah berlalu, semua. Jawaban untuk Tuan Muda. Begitu suara itu jatuh, lebih dari 7 juta murid berlutut, menatap Tan Yun, mengepalkan tangan mereka, dan berteriak serempak, salah. Sebuah kata yang salah menggetarkan langit. Kejutan itu membuat Tantai Xuanzong menangis. Terkejut, hati lebih dari 7 juta murid bergabung bersama. Karena kata salah ini bukan hanya penilaian para murid. Artinya, Huang Fu Shengzong masih diselamatkan. Itu berarti bahwa di hati semua murid, masih ada rasa hormat dan malu di sekte. Itu berarti bahwa para murid memiliki kemampuan paling dasar untuk menilai. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum, senyum dari hati. Mendengarkan, Tan Yun memandang rendah para murid dan berkata dengan ringan, kamu tidak perlu menyangkal bahwa, di dalam hati 7 juta muridmu, setidaknya setengah dari mereka ingin membunuhku dan menginginkan hidupku. Namun, Anda dapat yakin bahwa jika saya lulus penilaian dan mendapat kehormatan untuk menjadi penguasa berikutnya, saya tidak akan menyusahkan Anda. Ini adalah janji saya kepada Anda. Ketika kata-kata ini keluar, jutaan murid akhirnya menghela nafas lega. Mengenai kata-kata Tan Yun, kredibilitas di hati para murid masih sangat tinggi. Karena Tan Yun selalu menjadi orang yang berbicara satu hal dan melakukan apa yang dia katakan dalam hampir 40 tahun sejak dia memasuki sekte. Oleh karena itu, Tan Yun sudah ada di hati semua murid sebagai orang yang menepati janjinya. Tuan Berdaulat Xie. Di lapangan Tiangong, gelombang pasang bergema. Adegan Tan Yun membeli hati orang-orang dengan keterbukaan dan kata-kata lurus seperti itu membuat leluhur pembuluh darah lain gelisah kecuali untuk layanan dan formasi yang berjasa. Saya merasa bahwa Tan Yun tidak hanya tak terkalahkan di alam yang sama, tetapi juga memiliki mulut yang hampir tak terkalahkan. Pada saat ini, Tan Yun menatap murid-muridnya dan tersenyum puas. Apakah Tuan Muda ini dapat naik ke posisi Tuan? Apakah itu hari ini atau di masa depan, Anda harus tahu bahwa Anda bukan milik siapapun. Kamu hanya memiliki satu Tuan, satu tanpa kehidupan, tetapi dengan jiwa, yaitu. Tan Yun berbicara dengan keras dan kuat, Kaisar, Fu, Sheng, Zong. Para murid mengingat ajaran Tuan Muda. Jutaan murid berteriak, oke, kata yang bagus. Di lantai atas, Tan Taeyu tiba-tiba bangkit dan berkata dengan keras. Oke. Bangun semua. Tan Yun menatap para murid dan tersenyum sedikit. Tuan Sekte Xie Sao. Murid-murid menerima perintah dan bangun. Pada saat ini, di lantai atas, Yu Wenfeng sepertinya memikirkan sesuatu, lalu berbalik menghadap Tantai Xuanzong dan membungkuk dan berkata, Tuan Sekte, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Anda dan leluhur dari berbagai garis 10 tahun yang lalu, hari ini Tuan Muda Sekte Master akan memilih setelah keputusan dibuat. Anda harus lulus penilaian dari leluhur agung dari setiap baris untuk menjadi penguasa berikutnya. Petik 2. Tidak menunggu Yu Wenfeng untuk berbicara, dia diinterupsi oleh Tantai Xuanzong, isi spesifik dari penilaian, saya dan leluhur pembuluh darah belum ditentukan, masalah ini ditunda untuk sementara waktu, dan penilaian akan dilakukan di kemudian hari. Suara Tantai Xuanzong baru saja jatuh, dan kursi tengah adalah leluhur besar dari Fena Hewan, Situ Wuhen, perlahan bangkit, menghadap Tantai Xuanzong, terlihat hormat, tetapi kata-katanya tidak, berdaulat, lebih baik menabrak matahari untuk pilih hari, bawahan menyarankan agar Anda menilai Tuan Muda hari ini. Ketika Tantai Xuanzong mengerutkan kening, Jin Xianghai, leluhur agung dan Mai, tiba-tiba berdiri dan membungkuk menghadap Tantai Xuanzong, bawahan setuju dengan usulan leluhur agung situ. Bawahan juga setuju. Wei Ye, nenek moyang dari 5 jiwa, berdiri dan setuju. Bawahan juga setuju. Dan bawahan juga setuju. Petik 2. Petik 2.
Segera setelah itu, Zheng Long, leluhur agung Feng Lei, Cao Yue, leluhur agung dari jiwa kuno, Dongfang Daoyuan, leluhur agung dari jiwa suci, Tuoba Qingtian, leluhur agung Fumai, dan Zhong Libo, leluhur agung dari Qimei, juga bangun. 8 leluhur agung dari 8 kapal semuanya membenci Tan Yun. Baru saja, mereka diam-diam mengirimkan suara untuk menentukan isi penilaian. Mereka tidak sabar menunggu Tan Yun segera gagal dalam penilaian, dan kemudian menghapus tuan muda ini. Kemudian cari kesempatan untuk mengirim seseorang untuk menghancurkan tubuh Tan Yun menjadi berkeping-keping. Hah! Pada saat ini, leluhur besar Feng Yun berdiri dengan mendengus dingin, memindai 8 leluhur besar, dan berkata dengan dingin. Semua orang pintar, dulu kamu saling bermusuhan, tapi hari ini kamu sangat konsisten. Jelas, kamu sudah memikirkan isi penilaian secara pribadi. Adapun isi penilaian, tidak ada di antara kalian yang berdiskusi dengan penguasa atau dengan leluhur-leluhur yang hebat ini. Kamu ingin menilai penguasa muda hari ini. Apakah menurutmu ini pantas? Dihadapkan dengan keraguan dan teguran, 8 leluhur besar bahkan tidak melihat Feng Yun, tetapi mengarahkan pandangan mereka pada wajah suram Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong melihat kegigihan di mata 8 leluhur besar. Ini adalah jenis ketekunan yang tidak akan pernah menyerah sampai mencapai tujuan. Awalnya, Tantai Xuanzong ingin memberitahu Tan Yun secara pribadi ketika dia dan 9 kapal dan 9 leluhur agung menetapkan konten penilaian setelah hari ini, sehingga Tan Yun akan siap. Saya tidak mengharapkan perubahan seperti itu pada saat ini. Tantai Xuanzong tahu bahwa masalah ini harus ditekan hari ini, jika tidak, 8 leluhur besar ini tidak tahu tuntutan berlebihan apa yang dibuat untuk mempersulit Tan Yun. Memikirkan hal ini, ketika Tantai Xuanzong hendak membantah, Tan Yun di atas platform terapung menembaki lapangan Tiangong dan berkata dengan penuh semangat, lebih baik memilih hari daripada menabrak matahari. Tuan muda suka menangani hal-hal seperti ini. Mari kita bicara tentang 8 orang, bagaimana Anda menilai tuan muda ini? Apa isi penilaiannya? Setelah itu, Tan Yun mengirim ke Tantai Xuanzong, Master Sekte, biarkan mereka berbicara. Tantai Xuanzong sedikit mengangguk, mengamati 8 leluhur besar seperti istana, dan berkata dengan dingin, ayo bicara. Tapi kata-kata jelek dari Master Sekte ini ada di depan. Jika Anda dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit dan sesuatu yang sama sekali tidak dapat dicapai oleh Tuan Sekte Muda, Tuan Sekte ini akan memaksa keputusan untuk membiarkan Tuan Sekte Muda memilih hari untuk menjadi Tuan yang berdaulat. Setelah mendengarkan, 8 leluhur besar mengerutkan kening, dan tidak membantah apapun. Pada saat ini, Jin Xianghai, leluhur agung Dan Mai, tersenyum dan berkata, Tuan Sekte, bawahannya telah mendengar tentang Tuan Sekte Muda, dan mereka maha kuasa dengan semua jenis pil, formasi, peralatan, dan simbol. 4 keterampilan. Selain 4 keterampilan, ada juga penilaian komprehensif. 8 leluhur besar kita akhirnya mendengarkan pendapat Situ setelah berdiskusi. Pada saat ini, leluhur besar Situ Wuhen dari jiwa binatang, niat membunuh melintas di matanya, dan kemudian berkata, Tuan Sekte, tidak ada seorang pun di antara murid-murid dari tubuh fisik yang kuat dari Tuan Sekte Muda yang bisa menandingi. Oleh karena itu, bawahan memutuskan untuk mengecualikan penilaian komprehensif dan mengubahnya untuk membiarkan Tuan Muda Sekte tinggal di alam ganas monster Sekte saya selama 1 hari. Selama periode ini, Tuan Muda Sekte tidak boleh menggunakan latihan atau senjata sihir apapun, dan dia harus bersikeras untuk tidak mati selama sehari saat bertarung dengan binatang buas dengan tangan kosong. Setelah mendengar ini, Tantai Xuanzong bangkit dari tempat duduknya, marah. Nenek moyangmu secara pribadi menilai Tuan Sekte Muda, 4 teknik pil, formasi, ki, dan jimat adalah tugas yang mustahil bagi penguasa muda. Terlebih lagi, itu ada di wilayah monster. Ada semua monster tier 5. Tantai Xuanzong menggertakkan giginya dan berkata, Situ Wuhen, apakah Anda ingin Master Sekte mati, atau Anda ingin Lao Su membunuh Anda sekarang? Ini adalah pertama kalinya Tantai Xuanzong mengutuk seseorang, yang menunjukkan betapa marahnya dia. Bab 836 penuh dengan bubuk mesiu. Melihat kemarahan penguasa, 7 juta murid di lapangan Tiangong terdiam. Eselon atas dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci juga tidak berani mengambil seteguk. Hati Tan Yun melonjak di depan para murid, dan dia menjadi semakin sadar bahwa kasih sayang Tantai Xuanzong padanya bahkan melebihi titik di mana dia menganggap dirinya sebagai miliknya.
Situ Wuhen, kamu lancang. Nenek moyang kedua penegak hukum di kursi di Yulou, Guan Xuankong, dengan teriakan keras, memimpin 21 leluhur penegak hukum untuk berdiri. Aura tak terlihat menyembur keluar dari 22 leluhur penegak hukum. Tiba-tiba, di atas lapangan Tiangong yang besar, auranya ditekan sehingga para murid tidak bisa bernapas. Pada saat ini, Feng Yun, leluhur besar formasi, membuat Tantai Xuanzong semakin marah dengan kalimat berikut. Feng Yun berkata dengan jujur, Master Sekte, bawahan pergi ke alam binatang buas di waktu luang mereka beberapa waktu lalu, dan menemukan bahwa ada lusinan monster tingkat 5 di masa kesengsaraan, dan mereka dipromosikan ke tahap awal tingkat 6. Ada lebih dari selusin yang hanya dipromosikan ke tahap pertumbuhan tingkat ke-6, dan bahkan beberapa di tahap dewasa tingkat ke-6 dan tahap kesusahan. Tuan Sekte, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik Tuan Muda Sekte, tetapi juga tubuh daging dan darah, bagaimana bisa sulit untuk diguncang dengan monster yang tidak manusiawi ini. Mendengar ini, Tantai Xuanzong dengan marah menunjuk Situ Wuhen, alam ganas monster selalu dikendalikan oleh jiwa binatang buasmu. Kamu tahu situasi di dalam. Kamu orang tua, apakah Feng Yun benar? Situ Wuhen dihina oleh Tantai Xuanzong di depan umum, dan dia meraung dalam hatinya, Tantai Xuanzong, ketika Lao Su adalah penguasa istana abadi, kamu belum lahir. Kamu menghina orang tua hari ini, dan dia akan membiarkan keluargamu dimakamkan di masa depan. Setelah mengambil keputusan, wajah tua Situ Wuhen memerah, dan dia memelototi Feng Yun dengan ganas. Kemudian, menghadap Tantai Xuanzong, dia membungkuk dan berkata, kembalilah ke Tuan, apa yang dikatakan Feng Yun benar. Namun, ini hanya proposal bawahan Anda. Mengapa Anda marah dan menghina bawahan Anda di depan umum? Mendengar ini, Tantai Xuanzong menyeringai dan berkata, bagaimana dengan guru sekte ini yang memarahimu? Apakah kamu berani mengatakan satu hal lagi, guru sekte ini menyerangmu di tempat? Situ Wuhen menggertakkan giginya, dan leluhur agung 7 Vena lainnya berkata melalui suara, apa yang masih kamu lakukan? Jika kamu ingin Tan Yun mati, kamu semua berdiri dan mendukung yang lama. Begitu Tan Yun memasuki keadaan monster, dia akan mati, tidak diragukan lagi. Apa yang kamu takutkan? Begitu banyak leluhur kita yang masih takut bahwa Tantai Xuanzong akan gagal. Kamu harus jelas, jika aku mati, kamu akan mati cepat atau lambat. Apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu semua melupakan kebencian antara kamu dan Tan Yun? Mendengar ini, Jin Xianghai, leluhur Agung dan Mai, melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, leluhur Agung mendukung usulan leluhur Agung Situ. Kami juga mendukung. Dengan suara orang tua, 10 atau lebih leluhur alam dewa berkata serempak. Penatua ini juga mendukung. Leluhur Fumai Tuoba King Tian segera bergema dengan nada yang kuat. Dia adalah mata-mata, dan tentu saja berharap semakin kacau Kaisar Huangfu, semakin baik. Kami juga mendukung. Nenek moyang Rune juga meluruskan dada mereka. Dan leluhur ini. Dan kita. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, selain Feng Yun, leluhur besar garis pertempuran, dengan selusin leluhur garis pertempuran dan Tantai Xuanzong, dan 22 leluhur penegak hukum, 8 leluhur dan leluhur lainnya berjumlah 1. Lebih dari 150 pembangkit tenaga listrik di alam para dewa semuanya mendukung Situ Wuhen. Jelas nenek moyang dari 8 Vena lebih unggul. Tampaknya perang sudah diambang, dan bau mesiu sangat menyengat. Kamu sombong. Tantai Yu tampak murung, apakah kamu akan memberontak? Tuan Sekte Tua, kamu tertawa. Bawahan setia kepada Huangfu Shengzong, bagaimana mereka berani memberontak? Situ Wuhen berkata dengan percaya diri, bawahan dan 7 leluhur besar, isi penilaian untuk Tuan Sekte Muda telah diusulkan. Jika Tuan Muda Sekte bersedia menerimanya, maka mulailah penilaian, jika tidak, dia tidak layak untuk duduk sebagai Tuan Sekte. Betul sekali. Lebih dari 150 leluhur memiliki nada keras yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa? Karena banyaknya orang, kamu pikir kamu bisa membuat gelombang besar. Niat membunuh Tantai Xuanzong berkobar di matanya, dan awan kemarahan membara dari dadanya. Selama dia memberi perintah, kekuatan yang dia kembangkan secara diam-diam akan keluar, Tantai Xuanzong sombong, dan dia mungkin tidak kalah dari semua leluhur 8 Vena. Tapi Tantai Xuanzong juga ragu-ragu. Dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk benar-benar putus dengan mata-mata, jika tidak, begitu pasukan di belakang mata-mata menyerang Kaisar Huangfu,
sekte akan berada dalam bahaya. Dia tidak takut di wajahnya, tetapi pada kenyataannya, masih ada beberapa kekhawatiran di hatinya, mengkhawatirkan kehidupan seluruh sekte. Jika bukan karena Tantai Xuanzong khawatir tentang kehidupan dan kematian para murid sekte, jika tidak, dia benar-benar ingin melawan mata-mata ini dan leluhur yang makan di dalam dan di luar. Tetapi sama halnya, dia juga tahu bahwa sekali lebih dari 100 leluhur alam dewa terbunuh, maka kekuatan tertinggi sekte suci Huangfu akan melemah 50%. Tantai Xuanzong harus berhati-hati. Di sisi lain, leluhur besar seperti Situ Wuhen, Tuoba Qingtian, Jin Xianghai, Wei Ye, serta lebih dari 158 leluhur berurat juga diam-diam mengeluarkan keringat dingin, dan dahi mereka mau tidak mau ditutupi dengan kacang. Keringat. Menghadapi leluhur dan penguasa, konfrontasi frontal pertama, keringat para pemimpin dan tetua dari setiap pembuluh darah telah membasahi pakaian mereka. Saya khawatir perang akan hampir pecah dan akan mempengaruhi hidup saya. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba berbicara, dan kata-kata berikutnya menyebabkan kegemparan, yang membuat semua orang yang hadir tercengang. Tuan Sekte Tua, biarkan masalah ini ditangani oleh para murid. Tan Yunang memandang semua orang di Yulou, dengan ekspresi tegas. Tuan Muda telah menyetujui persyaratan evaluasi kalian berdelapan. Mengenai 4 teknik Qi, talisman, pil, dan talisman, 150 leluhur berurat 8 Anda akan mengirim siapapun untuk mengevaluasi Tuan Muda. Ada juga monster dan binatang buas, dan Tuan Muda ini juga setuju untuk tinggal 1 hari. Tantai Xuanzong berkata dengan tergesa-gesa, Yuner tidak bisa. Impulsif. Anda tidak tahu sama sekali. Di antara 8 leluhur mereka, ada banyak master formasi suci, master peralatan suci, master rune suci, dan alkimia suci Tuan. Bagaimana kamu bisa lulus penilaian mereka? Juga, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, bisakah kamu tetap mengalahkan monster tingkat 6? Pada saat ini, Tan Taiyu bergema, Yuner, Xuanzong benar. Pada saat ini, Tan Yun berbicara kepada ayah dan anak itu tanpa menunjukkan suaranya, Tuan Sekte Tua, Tuan Sekte, Anda harus percaya pada murid-murid Anda. Juga, murid itu lupa memberitahumu. Mengenai 4 keterampilan pil, formasi, Qi, dan talisman, apalagi Huangfu Shengzong, tidak ada yang lebih tinggi dari muridnya. Bahkan jika kamu melihat benua hukuman surgawi dan murid itu mengenalinya, tempat kedua, tidak ada yang berani mengklaim yang pertama. Adapun keadaan ganas monster itu, muridnya masih sedikit yakin bahwa dia bisa bertahan untuk tidak mati selama sehari. Setiap kalimat Tan Yun benar, dan dia tidak begitu jelas tentang apakah dia sekarang dapat menang dalam pertarungan dengan monster-monster tingkat 6. Bagaimanapun, Tan Yun tidak akan pernah mundur. Bab 837 Warna Kehidupan dan Senjata. Tantai Yu dan Tantai Xuanzong mendengar kata-kata itu, dan lautan badai berbalik dalam hati mereka. Mungkinkah Yuner, 4 teknik pil, formasi, jimat, dan senjata telah mencapai tahap suci? Adapun apakah pencapaian 4 keterampilan Tan Yun akan mencapai peringkat abadi yang legendaris, mereka bahkan tidak memikirkannya. Karena mereka tahu bahwa sejak zaman kuno, Master Formasi Peri, Master Jimat Peri, Master Formasi Peri, dan Master Alat Peri telah menghilang. Mungkin tidak ada yang bisa mencapai tingkat keabadian dalam 4 keterampilan. Sementara Tantai Yu dan Tantai Xuanzong diam-diam terkejut, semua leluhur dari 8 kapal sangat gembira. Terutama 8 leluhur besar dari 8 meridian, mereka tahu bahwa di antara mereka, ada alkemis suci, peralatan suci, rune suci, dan formasi suci. Mereka sombong, dan Tan Yun akan gagal dalam penilaian di bawah salah satu dari mereka. Belum lagi monster-monster ganas, mereka yakin jika Tan Yun bertarung dengan monster urutan ke-5 dan ke-6 dengan tangan kosong, hasilnya adalah tulang-tulangnya hilang, dan monster-monster itu akan dicabik dan ditelan. Oke, Tuan Muda Sekte, sangat cepat bicara. Situ Wuhen tertawa. Kui Ren Kuei tidak bisa menghitung, Tuan Muda ini hanya memberimu kesempatan untuk menyingkirkan Tuan Muda ini. Tan Yun menyipitkan matanya, memindai 8 leluhur besar, dan berkata, namun, Tuan Muda ini punya saran. Bagaimana kalau menambahkan beberapa bonus? Master Sekte, tolong bicara. Senyum Jin Xianghai mengandung niat membunuh. Memikirkan kematian Jin Shaoxian, dia ingin mencubit Tan Yun hidup-hidup. Tan Yun tampak tenang dan berkata, siapapun dari Anda dapat menggunakan konten penilaian yang paling sulit untuk menilai saya.
Jika saya kalah, Anda tidak perlu membunuh saya dengan sia-sia. Tuan Muda Sekte memutuskan sendiri. Jika Tuan Muda lulus penilaian, dan Tuan Muda menghormati 8 leluhur besar Anda sebagai senior, Anda akan memiliki lengan kanan dan bersumpah bahwa Anda tidak akan pernah memulihkan lengan Anda yang hilang selamanya. Pikirkan, ini sangat hemat biaya. Tuan Muda kehilangan nyawanya, dan kamu baru saja kehilangan lengan. Oh, tentu saja, jika kamu tidak berani bertaruh, maka penilaian hari ini akan dikecualikan. Kamu masih bisa membiarkan Tuan Muda langsung mengambil posisi Tuan. Tan Yun berkata dengan suara dingin, pilihan ada di tanganmu, dan keputusan ada di tanganmu. Berani, atau tidak, lebih dari 7 juta murid mendengar ini dan mengira Tan Yun gila. Bukankah ini mencari jalan buntu? Di hati semua murid, mereka benar-benar tahu bahwa Tuan Muda Sekte ada hubungannya dengan alkimia, pemurnian senjata, pemurnian jimat, dan pemurnian arai. Tapi 4 keterampilan, bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan leluhur semua pembuluh darah? Tahukah Anda, nenek moyang ini semuanya adalah barang antik tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Murid-murid yang berjasa dan penegak hukum, memandang Tan Yun dengan cemas, sedikit khawatir. Di sisi lain, saya mengetahui bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Shen Subing, Mu Menggu, Zhong Wuxiao, dan Sue Xian. Mereka masih terlihat khawatir. Pada saat ini, Tuoba Yingying memberi Mu Menggu, Xiao, dan Ziyan pesan suara, dan memberitahu ketiga putrinya, jangan khawatir. Namun, kepala warna yang diusulkan Tan Yun adalah masalah lain di hati 8 leluhur besar dan lebih dari 158 leluhur. Dalam hati mereka, Tan Yun menggertak dirinya sendiri lagi. Menurut mereka, sudah kurang dari 40 tahun sejak Tan Yun memasuki sekte ketika dia masih muda. Dalam waktu sesingkat itu, apalagi 4 keterampilan mencapai peringkat suci, bahkan jika pencapaian alkimia terkenal Tan Yun dapat mencapai alkemis suci peringkat rendah, itu benar-benar mustahil. Anda tahu, di antara mereka, yang mana di antara mereka yang telah naik menjadi Holy Alchemist, Holy Tool Master, Holy Rune Master, dan Holy Arai Master, yang mana yang tidak memakan waktu lebih dari 1000 tahun. Untuk yang lama dipromosikan menjadi alkemis bijak tingkat menengah, waktu di luar memakan waktu 3000 tahun, dan waktu dalam senjata ajaib ruang dan waktu melebihi 10.000 tahun. Jin Xianghai, leluhur besar Venapil, diam-diam berkata, orang tua itu tidak percaya, keterampilan alkimia Tan Yun masih bisa lebih tinggi dari orang tua itu. Diam-diam di sini, suara lama Jin Xianghai terdengar, oke, leluhur taruhan besar ini. Pada saat ini, leluhur agung Zhong Libo memandang Tan Yun dengan jijik, leluhur agung juga berjudi. Leluhur besar Fumai, Tuoba Qingtian, membelai janggutnya dan tersenyum, Tuan Muda, apakah Anda pikir Anda dapat menakuti kami? Belum lagi hanya bertaruh pada kehidupan leluhur yang hebat akan bertaruh Anda masih terlalu naif. Biarkan 8 leluhur besar mempertaruhkan hidup mereka. Tan Yun secara alami berpikir, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini sama sekali. Jika tidak, 8 leluhur besar akan membunuh murid-murid Kaisar Huangfu sebelum mereka meninggal, dan konsekuensinya akan menjadi malapetaka. Ada alasan lain. 8 leluhur besar, Tan Yun sudah memikirkannya. Ini adalah kebijakan terbaik untuk memecahkannya satu persatu di masa depan. Begitu mereka dilenyapkan bersama, kekuatan di belakang mata-mata itu mungkin akan bersatu. Nenek moyang saya juga setuju. Setuju. Setelah beberapa saat, 8 kapal dan 8 leluhur agung setuju dengan percaya diri. Tuan Muda Sekte, Anda harus berpikir 2 kali. Feng Yun, leluhur besar formasi, buru-buru membujuknya, Tuan Muda Sekte, biarkan bawahanmu berbicara terus terang, apa perbedaan antara langkahmu dan kematianmu. Tuan Muda Sekte, meskipun formasi saya tidak akan lulus penilaian dan mempermalukan Anda, ada banyak master formasi suci di antara para leluhur ini. Pada saat ini, Feng Qingcheng memberi Tan Yun suara dingin dan berkata, kamu akan mati sendiri, kamu pantas mendapatkannya. Kamu sudah mati, hanya menyelamatkanku dari membunuhmu dan mengotori tanganku. Mendengar ini, Tan Yun melirik Feng Qingcheng dan berkata dengan transmisi suara, Qingcheng kecil, kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika aku mati, siapa yang akan menikahimu? Mungkinkah kamu ingin tetap hidup? Kamu berani menggodaku ketika kamu mati. Tubuh Feng Qingcheng bergetar, dan transmisi suara berkata, kamu sebaiknya tidak mati.
Mulai sekarang, wanita ini akan membiarkanmu bertahan dan mati. Tidak lembut sama sekali. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia memandang Feng Yun dan berkata, terima kasih atas perhatianmu. Namun, tidak dapat dihindari bahwa orang akan mati. Hadapi saja mereka dengan tenang. Hai, Feng Yun menghela nafas panjang, di dalam hatinya Tan Yun pasti akan kalah. Pada saat ini, Tante Xuanzong menelan dalam-dalam dan mengerutkan kening. Yuner, hidup bukan permainan anak-anak, bisakah kamu mengetahuinya dengan jelas? Master Sekte, muridku telah mengetahuinya dengan jelas. Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Oke, Tante Xuanzong mengangguk, memandang 8 leluhur besar, dan berkata, penilaian dimulai. Itu penguasa. Setelah Jin Xianghai, leluhur agung dan Mai, menerima perintah dengan hormat, dia menatap Tan Yun di alun-alun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bawahan telah mendengar bahwa penguasa muda berada di kompetisi 4 keterampilan sekte abadi-abadi. Pada saat itu, tidak ada satu murid jenius dari 3 obat pil sekte kuno untuk mengidentifikasi satu obat. Hari ini, ada obat mujarab di sini di bawah bawahanku untuk identifikasi master sekte. Jika Tuan Muda dapat mengidentifikasi nama, tingkat, tujuan pil, dan semua ramuan yang digunakan dalam alkimia, Anda akan menang, dan bawahan Anda akan memotong lengan mereka. Jika Tuan Muda Sekte tidak tahu, maka Tuan Muda Sekte akan bunuh diri di tempat. Begitu kata-kata ini keluar, semua murid menahan napas di seluruh lapangan Tiangong, dan napas bermartabat mengalir dan menyebar di antara satu sama lain. Bab 8 mengejutkan penonton. Oke, ya, Tan Yun berkata dengan dingin, kamu pertama-tama menuliskan jawaban yang benar, dan Tuan Muda akan mulai mengidentifikasinya. Tuliskan juga jawabannya. Sumpah itu pasti benar. Kalau kamu melakukan kesalahan dengan sengaja, Scotch akan langsung datang dan membuatmu musnah. Jin Xianghai mencibir, tidak masalah. Setelah itu, Jin Xianghai segera mengambil sumpah dan mengeluarkan giok kosong dari tangannya. Segera, kesadaran spiritual menyapu dan meninggalkan garis tulisan tangan yang padat. Wow, dengan lambaian tangan kanan Jin Xianghai, batu giok itu terangkat ke udara. Ketika melayang di atas bangunan batu giok, kehampaan bergetar, dan pesona diatur untuk menghalangi mengintip indera spiritual. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa melihat konten di slip giok. Kemudian, Jin Xianghai melambaikan tangan kanannya, dan seketika, dari permukaan tubuh Tan Yun, itu mengembun menjadi penghalang tirai tipis yang menghalangi kesadaran spiritual dan transmisi suara. Untuk tujuan ini, Jin Xianghai secara alami khawatir seseorang akan mengirimkan ke Tan Yun. Ada penghalang, dan tidak ada yang bisa mengirimkan suara ke Tan Yun lagi, tapi Tan Yun yang ada di penghalang bisa mendengar apa yang dia katakan. Setelah melakukan semuanya, Jin Xianghai menatap Tan Yun dan berkata, Tuan Muda Sekte, Bian dan akan memberimu waktu 1 jam, apakah itu cukup? Cukup, Tan Yun berkata dengan tenang. Oke, jika Tuan Muda sudah siap, maka penilaian akan dimulai. Jin Xianghai berkata, sinar merah gelap dan ramping menembak kehampaan dan berubah menjadi ramuan di depan Tan Yun. Seluruh tubuh berwarna merah tua, memancarkan lingkaran ungu. Semua orang di lapangan Tiangong mengarahkan pandangan mereka pada pil, ke murid-murid dari pintu luar, hingga para tetua dan kepala pintu suci, mereka tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah Hedan. Bahkan ratusan leluhur di Menara Giok, dan bahkan leluhur dan Vena, semuanya memiliki alis horizontal. Dan garis vertikal, jelas mereka tidak mengenal dan ini. Termasuk Tante Yu dan Tante Xuanzong, kecuali para pengamat dari Jin Xiang di luar negeri, mereka tidak mengenal dan ini. Di hati semua orang, mungkin Jin Xianghai pernah mendengar nama pil ini, tetapi jika dia hanya mengamati penampilannya, dia tidak bisa melihat apa pil itu. Nenek moyang dari berbagai pembuluh darah berpikir bahwa Tan Yun tidak hanya akan menyebutkan nama, tingkat, tujuan pil, dan ramuan untuk memurnikan pil. Ini adalah tugas yang mustahil. Saya pikir begitu Tan Yun gagal dalam penilaian, dia akan segera berjongkok, dan wajah para leluhur ini tidak bisa menahan senyum. Pada saat ini, Tan Yun mengeluarkan 2 jari, mencubit obatnya, meletakkannya di ujung hidungnya dan menciumnya. Saat dia mendengarnya lagi, Tan Yunjian mengerutkan kening, dan segera menutup matanya dengan tatapan licik. Kamu bilang Tuan Muda, mungkinkah? Begitu bisikan seorang murid terdengar di kerumunan, Tan Yun dipotong oleh matanya yang tertutup. Para murid mendengarkan perintah itu. Ketika Tuan Muda membedakan pil,
tidak ada yang akan mengatakan apa-apa, dan mereka yang melanggar perintah tidak akan dibunuh. Amnesti. Murid mematuhi perintah Anda. Semua murid berkata serempak, dan kemudian mereka menahan napas, takut ventilasi itu akan mempengaruhi Tan Yun. Seiring berjalannya waktu, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan mengangguk. Dia menemukan bahwa di antara banyak obat mujarab untuk menyempurnakan pil ini, setidaknya ada selusin obat mujarab, baik dalam hal bau dan sifat obat, yang sangat mirip, membuatnya lebih sulit baginya untuk membedakan eliksir dari bau campuran. Setengah jam kemudian, dahi Tan Yun sudah tertutup butiran keringat, dan alisnya masih berkerut. Setelah beberapa saat, centang tik-tik. Butir keringat di dahi Tan Yun menetes ke tanah di sepanjang pipinya yang tampan, memercikkan air. Melihat pemandangan ini, para leluhur mencibir. Jin Xianghai berkata dengan senyum di wajahnya, dengan pencapaian alkimia bijak tingkat menengah dari nenek moyang kita, tidak mungkin untuk mengidentifikasi ramuan untuk menyempurnakan alkimia suci tingkat menengah berdasarkan warna dan bau ramuan. Bagaimana Yun, seekor binatang kecil, bisa lulus penilaian? Hehe, kecuali kamu, bajingan kecil ini, adalah alkemis suci tingkat tinggi. Ketika Jin Xianghai menertawakan dirinya sendiri secara diam-diam, Tan Yun, yang awalnya mengerutkan kening, tiba-tiba membuka alisnya dan akhirnya berbicara. Kata-kata pertama yang dia ucapkan membuat tubuh tua Jin Xianghai bergetar, dan senyum di wajahnya langsung membeku. Tan Yun berkata dengan nada sombong, pil ini adalah pil suci tingkat menengah, pil jiwa dan jiwa. Jika Tuan Muda pil ini tidak salah, pil-pil ini telah hilang sejak akhir zaman kuno. Semua orang mendengarkan suara Tan Yun, dan kemudian melihat ekspresi Jin Xianghai, mereka mengetahui bahwa Tan Yun benar. Ya, kamu benar tentang pangkat dan nama. Jin Xianghai memandang Tan Yun dengan dingin, dan nada suaranya mengandung arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Bagaimana dengan tujuan obat ini dan ramuan untuk memperbaiki obat ini? Semua orang mendengarkan. Tan Yun Kou Ruoxuanhe berkata, pil ini disebut pil tabu, karena digunakan untuk merebut tubuh mereka. Begitu seseorang mengambilnya, jiwa dalam pikirannya akan hancur jika lebih berat, dan orang yang meminumnya akan menjadi idiot. Petik 2. Pil ini menggunakan 3.200 tahun rumput mendalam pemurnian jiwa dan 4.000 tahun anggrek roh pemurnian jiwa sebagai obat utama. Ambil Fenglei Ganoderma lucidum dari 2.600 tahun dan bulu murbei dari 1.800 tahun sebagai obat sekunder. Selain 2 obat utama dan 2 obat tambahan, ada juga 31 jenis. Ramuan 9 tingkat, 18 jenis obat spiritual tingkat 8, 56 jenis obat spiritual tingkat 7, dan 8 obat spiritual tingkat 6 dibagikan. 31 jenis ramuan 9 tingkat adalah, bunga pembekuan darah metalik, api ungu luo, dan pohon anggur naga ular. Atribut kayu Tian Luo di Hua, rumput safir. 18 eliksir, yang masing-masing memiliki atribut api. 56 obat mujarab tingkat 7, mereka. Eliksir tingkat 6 ke 8 adalah suara Tan Yun yang tak berujung, back-to-back membuat tubuh tua Jin Xianghai di Yulou menggigil lebih dan lebih keras, meneteskan keringat di dahinya, memutuskan benang. Melihat penampilan Jin Xianghai yang cemas dan terkejut, Tan Taiyu, Tan Tai Xuanzong, dan bahkan semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi tidak percaya. Karena dari tampang Jin Xianghai, kamu bisa menebak kalau Tan Yun benar. Sesaat kemudian, ketika Tan Yun berbicara, Jin Xianghai tiba-tiba tertawa dan berkata, hahaha, katakan. Mengapa Anda tidak mengatakannya, Tuan Muda? Ada lagi. Apakah ada lagi? Tan Yun mencibir dan berkata, ya, ada satu pengantar obat terakhir. Itu adalah ramuan atribut bumi tingkat ketiga yang sangat tidak mencolok, bunga kupu-kupu salju bumi. Mendengar ini, Jin Xianghai menggelengkan kepalanya dengan keras, menatap Tan Yun seperti monster, dan berteriak, tidak mungkin. Pil ini adalah pil leluhurku, dan orang luar bahkan tidak mengetahuinya. Bagaimana mungkin kamu benar? Bagaimana kamu bisa tahu bau dan warna pil itu? Orang tua itu adalah alkemis suci tingkat menengah. Karena kamu bisa mengetahuinya, bukankah itu berarti keterampilan alkimiamu lebih tinggi daripada orang tua itu? Mendengar ini, Tan Tai Xuanzong tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, tertawa dan berkata, oke. Yuner, bagus. Bab 8039 menghasilkan banyak uang. Pada saat ini, di antara kerumunan jutaan murid, sebagian besar murid tidak bisa tidak bersorak. Selanjutnya,
Kata-kata Tan Yun membuat kulit Jin Xianghai dan semua leluhur tiba-tiba berubah. Jin Xianghai, kamu benar, Tuan muda ini benar-benar seorang alkemis bijak tingkat tinggi. Suara Tan Yun sepertinya tersenyum tetapi tidak tersenyum, seperti guntur di benak semua orang. Semua orang luar biasa, menakjubkan. Tanpa diduga, Tan Yun ternyata adalah seorang alkemis bijak tingkat tinggi yang bermartabat, dan dia adalah orang tertinggi di seluruh Huang Fu Sage. Murid dari pintu dalam, pintu abadi, dan pintu suci Danmai, karena alasan leluhur yang agung, mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi hampir semua murid Danmai dikagumi oleh 5 tubuh Tan Yun. King Cheng. Feng Yun memberikan ekspresi kegembiraan yang tumpul kepada Feng Cheng, yang masih dikejutkan oleh Tan Yun, dan berkata melalui transmisi suara, sudahkah kamu melihatnya? Pernahkah kamu mendengarnya? Tan Yun adalah alkemis suci tingkat tinggi. Ya, Feng Cheng meninggal dan berkata kepada Feng Yun, Gao Pao, dia sama sekali bukan manusia. Dia terlalu mempesona. Oh, Jin Xianghai menghela nafas pada Yulou, dengan dingin mendengus, Tuan Muda Sekte, Anda telah menang, tetapi bawahan Anda telah kalah. Penerimaan. Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya, meledakkan leluhur 8 kapal dengan kemarahan dengan penampilannya yang sengaja sok. Tan Yun membenci 8 leluhur agung dari 8 kapal di Menara Giok, semuanya, siapapun di antara kalian yang akan memeriksa Tuan Muda ini selanjutnya, biarkan dia pergi. Tuan Muda Sekte, bawahanmu akan menemuimu. Pada saat ini, leluhur besar Situ Wuhen dari garis jiwa binatang berkata dengan keras, bawahan akan mengatur untuk sementara waktu. Selama Tuan Muda Sekte dapat keluar dari formasi dengan aman, kamu kalah. Oke, ya, Tan Yun tersenyum percaya diri seperti angin musim semi. Hehe, pada saat ini, leluhur besar Feng Yun berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka bahwa situ leluhur besar masih mengetahui formasi. Ini benar-benar mengejutkan bagi orang tua itu. Apakah kamu tidak sengaja? Situ Wuhen berkata dengan mendung, leluhur ini lebih mengejutkanmu. Pada saat ini, semua orang ingin tahu tentang Situ Wuhen, mereka belum pernah mendengarnya, dan dia tahu formasinya. Tapi kemudian, ketika Situ Wuhen menyusun formasi selanjutnya, semua leluhur tidak bisa tidak mengubah wajah mereka. Feng Yun berdiri tiba-tiba. Cincin Situ Wuhen Qiankun melintas sangat cepat, dan formasinya setebal 10 kaki dan setinggi 100 kaki, seperti pilar raksasa di langit, terbang keluar dari cincin Qiankun, tersebar di kehampaan dalam lintasan misterius. Bum bum bum. Pada akhirnya, dengan serangkaian suara keras yang membosankan, total 360 formasi didistribusikan di lapangan Tiangong di depan Tan Yun. Di setiap pangkalan formasi, gelombang kekuatan yang menggelegar seperti ular piton raksasa melingkar, samar-samar terlihat, pangkalan formasi diukir dengan formasi yang padat dan berliku. Di setiap pola ramping, kekuatan guntur yang cerah berkedip samar, menakjubkan. Ini, Feng Yun berkata dengan ekspresi terkejut, pada saat ini, guntur magis 36 hari membunuh formasi suci. Dan itu masih formasi suci kelas atas. Situ Wuhen, kamu sebenarnya adalah Sein Arai Master tingkat tinggi seperti leluhur ini. Situ Wuhen tersenyum sambil membelai janggutnya, leluhur tua Feng, apakah itu kejutan? Apakah itu kejutan? Hahaha, kamu membenci hatimu. Feng Yun memelototi Situ Wuhen, dan segera menatap Tan Yun dengan cemas. Himpunan, dikatakan bahwa bahkan dengan kekuatan besar kesempurnaan agung di alam ilahi, jika Anda membuat kesalahan setelah masuk, Anda akan diserang oleh 360 kali guntur ajaib langit dan bumi. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari realem-realem Dzogchen akan mati seumur hidup di bawah serangan. Begitu kata-kata ini keluar, di seluruh lapangan Tiangong, lebih dari 7 juta murid tampak pucat. Saya tidak menyangka susunan ini begitu berbahaya. Di mata lebih dari 150 leluhur alam dewa di 8 saluran, bahkan jika mereka masuk, mereka sudah ganas, apalagi Tan Yun, semut 6 lapis di alam jiwa. Kecuali teknik arai Tan Yun mencapai setidaknya Sein Arai Master tingkat tinggi, dia bisa keluar dengan aman, jika tidak, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Namun, di mata semua orang, Tan Yun sudah menjadi alkemis suci tingkat tinggi di usia muda, dan sama sekali tidak mungkin untuk menjadi master formasi suci tingkat tinggi lagi. Xuanzong, apa yang harus aku lakukan? Yuner akan mati seperti ini. Tan Taiyu sedang duduk di atas peniti di kursi atas Yulou. Suara cemasnya belum jatuh,
dan suara yang mendominasi terdengar di seluruh hadirin. Apakah Sein Arai Master tingkat tinggi hebat? Oh tentu saja, di mata sebagian dari Anda, itu adalah keberadaan Gaoshan Yangzi, tetapi di depan tuan muda, bahkan tidak layak untuk membawa sepatu untuk anak muda, menguasai. Kata-kata Tan Yun tidak gila. Artinya jelas, dikatakan bahwa Situ Wuhen tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu untuk dirinya sendiri. Tuan muda sekte, semua orang dapat mengucapkan kata-kata besar. Situ Wuhen menatap Tan Yun dengan jijik, karena tuan muda sekte mengatakan apa yang dia katakan sangat kuat, maka kamu sebaiknya masuk dan mencoba. Coba dan coba. Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya dan berjalan ke formasi dengan senyum. Di wajahnya, tiba-tiba, dia berhenti, melihat ke belakang perlahan, menatap Situ Wuhen, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, ya, Master Sekte Ben, saya ingin memastikan bahwa keterampilan formasi Anda telah mencapai tingkat Master Formasi Suci tingkat tinggi." Petik 2. Meskipun Situ Wuhen tidak tahu apa maksud Tan Yun dengan kata-kata ini, dia masih berkata dengan bangga, "Itu benar. Maaf, Tuan Muda Sekte lebih baik darimu. Tuan Sekte Muda ini adalah Tuan susunan orang suci Ordo Suci." Nada bicara Tan Yun bahkan lebih arogan daripada Situ Wuhen. "Tuan Sekte Tuan Muda ini akan memberimu pelajaran gratis hari ini, sehingga kamu bisa mengerti apa artinya menjadi teman sekelas. Jika kamu tidak berpikir kamu adalah Sein Arai Master tingkat tinggi, kamu tidak akan terkalahkan," katak di dasar sumur. Ejekan dan penghinaan Tan Yun Chi Guo Guo membuat Situ Wuhen 7 poin marah, tetapi 3 poin ketidaksetujuan. Dia tidak percaya jika dia terbunuh, Tan Yun akan menjadi Master Formasi Suci. Ketika hidung Situ Wuhen bengkok, Tan Yun melangkah ke arah pembunuhan ilusi 36 hari. Segera, latar depan matanya berubah, dan ada hutan kayu mati di kedalaman Tan Yun. Napas tengik dan tajam mengalir ke depan, menjijikkan. Ledakan. Boom. Tan Yun mendongak, tetapi melihat bahwa langit di atas hutan yang membusuk ditutupi oleh awan hitam yang menutupi langit, dan ratusan mil guntur merah, seperti naga yang meneteskan darah merah, berkeliaran di langit. Momentumnya tak tertandingi. Tan Yun melihat sekeliling hutan layu yang tak berujung dan tiba-tiba merasakan tanah di bawah kakinya bergelombang dengan keras, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan, akan segera keluar dari permukaan. Dia tahu bahwa formasi ini sudah terbuka. Jika dia tetap di tempat yang sama selama lebih dari 3 napas, pada saat itu, tambang ajaib di bumi dan tambang ajaib di awan gelap akan menyerangnya pada saat yang sama. Jangan katakan bahwa Anda adalah tingkat ke-6 dari Solvein Realm, bahkan tingkat ke-6 dari Realm Divine benar-benar tidak dapat menahan serangan dari guntur bumi yang dalam dan guntur ilusi surgawi. Bab 840 di luar kendali sekali. Wow, Tan Yun meluncur dari tanah dan berdiri di udara di hutan yang luas. Pada saat ini, di hadapan semua orang di lapangan Tiangong, Tan Yun baru saja melangkah ke dalam kehampaan dalam formasi 360 pangkalan. Ledakan. Pada saat berikutnya, semua orang melihat 360 pangkalan setinggi 100 meter, dan mereka mulai merayap perlahan. Dari dunia luar, tampaknya dasar formasi tidak bergerak cepat, tetapi Tan Yun, yang berada di hutan kayu mati saat ini, menemukan potongan batu apung setinggi 100 meter dan berbentuk kerucut, menutupi hutan yang luas. Batu apung besar tak berujung bergerak cepat di hutan, mempesona. Tan Yun tahu bahwa hanya beberapa dari batu apung besar ini yang substansial, dan lebih dari 90% batu apung adalah ilusi. Jika Anda ingin meninggalkan hutan kayu mati, Anda hanya dapat menginjak batu apung yang sebenarnya setiap langkah. Jika Anda salah langkah, maka tambang ajaib di hutan dan guntur langit misterius di awan gelap semuanya akan menyerang Anda, dan Anda pasti akan mati. Langkah Dewa Hongmeng. Wow, Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya, dan sosoknya menghilang dalam sekejap sebelum muncul di atas batu apung yang bergerak cepat, memungkinkan dia untuk berenang tanpa tujuan di hutan dengan batu apung. Ketika Tan Yun menemukan bahwa ada ratusan batu apung bergerak ke arahnya dengan tendangan voli yang sangat cepat, dia mengambil langkah lembut dan melintasi beberapa mil dan muncul di salah satu batu apung. Pada periode waktu berikutnya, Tan Yun tampak tenang dan santai, membawa tangannya di punggungnya, melakukan langkah-langkah suci, dan berjalan di atas batu apung yang bergerak sangat cepat. Tampaknya hutan kayu mati yang busuk itu seperti taman belakang rumahnya. Pada saat ini, dia tampaknya tidak terburu-buru ke dalam pertempuran, tetapi seolah-olah berkeliaran. Semua orang di lapangan Tiangong terlihat,
tetapi melihat Tan Yun dengan senyum di wajahnya, berdiri di langit, dikelilingi oleh 360 formasi, melangkah di langit dari waktu ke waktu, senyaman berjalan di halaman. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Di lantai atas, mata Situ Wuhen melebar, dia tampak seperti hantu, dan berseru, bisakah dia melihat bahwa guntur magis 36 hari membunuh metode formasi suci? Tidak, tidak. Hanya seorang Secret Array Master yang dapat dengan mudah memahami teknik cracking dari array ini, tetapi pada usianya yang masih muda, bagaimana dia bisa menjadi seorang Holy Alchemist tingkat tinggi pada saat yang sama dengan Secret Array? Menguasai. Ketika Situ Wuhen terkejut, Tantai Xuanzong, Tantai Yu, dan 22 leluhur penegak hukum sudah gemetar kegirangan. Bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, masih sulit untuk percaya bahwa itu benar. Hebat, hebat. Feng Yun, leluhur agung formasi, yang sering gemetar dengan tubuh tuannya yang bersemangat, berseru, Tuan Muda Sekte bukan hanya alkemis suci tingkat tinggi, tetapi juga master formasi suci. Pada saat ini, mata Feng Yun yang berlumpur penuh dengan kekaguman, orang tua itu telah mempelajari seni arai selama ribuan tahun, dan sekarang dia adalah master arai suci tingkat tinggi. Dibandingkan dengan Tuan Muda, dia benar-benar hidup dengan seekor anjing. Jika kamu tidak menerimanya, kamu tidak bisa menerimanya. Pada saat ini, Shen Subing, Mu Menga, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian memandang Tan Yun dengan senyuman. Di kursi di Yulou, Shen Suzhen perlahan bangkit dengan mata indah yang terkejut, dan melihat ke samping ke arah Shen Subing. Suara indah itu bergetar ketika suara itu ditransmisikan, "Kakak, adik perempuan, magang ini, siapa ini?" "Kakak," Tan Yun mengatakan identitasnya, "tidak bisa memberitahu siapapun, maaf, kakak tidak bisa memberitahu Anda sekarang." Shen Subing berkata dengan nada minta maaf. Feng Qingcheng, yang selalu bangga dengan teknik formasinya, menatap Tan Yun, yang berada dalam formasi-formasi, dengan kecepatan yang elegan dan toleransi yang luar biasa, dan jantungnya berdebar kencang, huligan busuk sialan ini sama sekali bukan manusia. Belum lagi 6 bakat teratasnya dikumpulkan, dia juga memiliki kemampuan tantangan lompatan katak yang unik. Itu saja, tetapi ketika dia adalah seorang alkemis bijak tingkat tinggi, dia juga seorang master formasi suci. Dibandingkan dengan keterampilan formasinya, saya sudah menjadi awan dan lumpur. Feng Qingcheng benar-benar kacau. Dia membenci Tan Yun, sangat benci. Tapi dia harus mengakui bahwa keterampilan formasi Tan Yun membuatnya sangat terkesan. Tidak ada yang mengerti emosinya yang rumit. Dia tidak bisa menerima dan menghancurkan suaminya sendiri, tetapi dalam perjalanan dia paling bangga dengan formasinya, dia adalah sosok tingkat pencetus. Bagi Feng Qingcheng, teknik formasi adalah teknik yang dia kejar dan pelajari dalam hidupnya. Melihat Tan Yun pada saat ini, dia merasakan rasa frustrasi yang dalam dan tak berdaya di hatinya. Nangong di lapangan Tiangong seperti salju, menatap Tan Yun yang sedang berjalan-jalan di halaman dengan saksama, dan cara Tan Yun menyelamatkan dirinya muncul di benaknya. Ketika dia terluka parah dan terbaring di sofa, Tan Yun membantunya mengoleskan obat. Pada saat ini, Nangong Ruxwebe menggigit bibir bawahnya dan dia menatap Tan Yun dengan sangat terpesona. Tiba-tiba dia merasa bahwa pria muda dengan jubah hijau berburu dan berburu ini, dengan tampilan yang tenang, sangat tampan. Luar biasa menawan. Leluhur tua, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Pada saat ini, seorang murid perempuan yang memalukan dan terpana, memandang Feng Yun di lantai atas di Menara Giok dan berkata dengan berani. Mari kita bicara. Feng Yun menatap Tan Yun yang berjalan dalam formasi tanpa melihat murid perempuan itu. Patriark tua, jika muridnya berbicara dengan keras, apakah itu akan mempengaruhi Tuan Sekte Muda? Kata murid perempuan itu dengan hati-hati. Tidak, Feng Yun berkata dengan nada tertentu, apa yang ingin kamu katakan? Murid itu mengerti. Setelah murid perempuan itu berkata, dia tiba-tiba tersipu dan berteriak, Tuan Muda Sekte, murid itu menyukaimu. Murid itu menyukaimu untuk waktu yang sangat lama. Ketika kata-kata ini keluar, tubuh tua Feng Yun terkejut, dan Tantai Xuanzong juga terpana. Namun, adegan yang gila dan di luar kendali terjadi selanjutnya. Namun, jutaan wanita kehilangan kendali sepenuhnya, berteriak satu demi satu. Tuan Muda Sekte, aku juga menyukaimu, karena aku adalah murid luar, aku menyukaimu. Penguasa muda, aku mencintaimu. Sejak Neimen kamu menjadi yang teratas dalam daftar Wolong,
Aku tidak bisa tidak jatuh cinta padamu. Tuan Muda Sekte, aku menyukaimu. Aku ingin menikahimu. Di antara murid perempuan yang hampir gila, ada dua suara perempuan, terutama keras, membuat orang tidak bisa menahan tawa. Tuan Muda Sekte, aku ingin menikahimu, menikahlah denganku. Tuan Muda Sekte, aku akan memberimu monyet, begitu banyak monyet. Mendengarkan kata-kata ini, Mo Mengki dan Zhong Wuxi menggelengkan kepala mereka. Sue Zian bergumam, nenek bibiku belum menunjukkan cinta, kalian di depannya. Huang Fuyu memandangi para murid perempuan yang hampir gila di sampingnya. Dia memutar matanya. Di lantai atas, Feng Qingcheng merasakan kemarahan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya ketika dia melihat begitu banyak murid perempuan mengungkapkan cinta untuk pria bau ini karena suatu alasan. Emosi macam apa kemarahan ini, dia sendiri tidak tahu.